Ya, halo teman-teman semua, Halo semua. selamat datang semua. Ya, selamat datang di acara Foodcast. Ya, Food Podcast yang akan menemani teman-teman semua di kala senja dan di kala sedang tidak berapa-apa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Fauzan Ramadan Utaja dan rekan saya Mas Ramadhani Imanuddin. menemani kalian semua di segmen podcast kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, Kang Mas ya. Ya, sepertinya 30 menit ya. Kita lihat Ya, nanti kurang ya. lebih 30 menit lah. Kurang lebih lah. Oke, jadi di kesempatan kali ini di Foodcast episode pertama yang mungkin akan dilanjutkan ya, mudah-mudahan. Tapi untuk sementara kita baru merintis episode pertamanya dulu. Nah, jadi di Kang Ripa hari ini kita mau ngebahas apa aja nih? Ya, sebelum tentang ke pembahasan, kita coba say halo dulu dong, Kang. Siapa aja nih yang udah ada di sini? Oh iya, Betul tidak, Kang? Boleh ke, Kang? boleh. Oke, Apa aja pertama nih? kita nih ke teteh-teteh dulu aja nih. Oke, deg-degan nih. Halo Teh Jawa, apa kabar Teh Jah? Halo teman-teman semua, kabar saya baik-baik saja. Iya, baik-baik saja ya. BTW Teh Jawa dari mana nih? Saya dari Bandung Selatan, tepatnya di Ciwidey. Waduh, Ciwidey, Kang. Ciwidey Mantap. itu yang terkenal tuh tehnya Ya, tehnya ya. teh sama Ya. ada kawah yang melegenda. Ciwidey ya. Kawah Kawah apa? putih. Kawah putih. Oh, kawah putih itu berarti warna putih ya. Suci, putih suci, iya. Ya. Lanjut saja ke Kang Anu. Gimana Kang Anu? Sehat Kang Anu? Halo, alhamdulillah sehat. Kang Anu ini dari mana nih Kang kalau boleh tidak tahu? Nah ini ada di kota Bandung, tepatnya di Riung, Bandung, di Oh, kota di Riung Pasisian. Bandung. Oh, di Riung Bandung. Ya. Suka meriung-riung Kang ya? Ya mungkin, entahlah. Ya, paling jauh pokoknya di sebelah timur kota Bandung ya, Riung. Iya, Riung Bandung. Kita Oke, sapa selanjutnya ada lagi siapa ya. lagi nih Kang Kemas? Kita sapa Teh Wina nih yang paling jauh nih, Teh Wina. Halo Teh Wina. Hai semua. Ya gimana nih kabarnya Teh Wina di sana? Baik-baik aja. Oke. Kang Ripa ada yang tanyain gak nih dari Teh Wina? Aduh, Teh Wina ini namanya Wina Agnesia Sinaga. Pasti saudaranya pemain bola terkenal nih, Ferdinand Sinaga. Ya. Oke, lanjut. Kental banget. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir ada Teh Ambar. Halo Teh Ambar. Halo semuanya, Oke, Teh Ambar ini dari mana ya Teh Ambar? aku dari Majalengka Oh, Majalengkanya. Majalengkanya sebelah mana? di Jatiwanginya. Oh, Jatiwangi. Oh, jauh ya ternyata. Iya, Majalengkanya. pelosok. Tapi dekat tol Cipali ya. Yang pintu Iya, masuknya. dekat Kunayan. Jati. Iya. Iya. Ya, gimana Kang Ripa? Jadi hari ini kita mau ngebahas apa aja nih? Iya, kali ini tuh kita mau ngebahas tentang apa sih teknologi pengawetan itu, Kang Kemas? Oke. Mantap. Nah, jadi di pembahasan topik kali ini kita bakal membahas tentang teknologi pengawetan pangan. Nah, dengan mengikuti program siaran ini, diharapkan kita semua dapat mengetahui apa tujuan dari pengawetan, mampu menyebutkan ragam teknik pengawetan dan contohnya, dan mampu mengaplikasikan manfaat dari pengawetan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu nggak, Kang? Ya, benar sekali Kang Kemas. Ya. Nah, simak terus ya. Ya, baik langsung saja kita mulai aja nih tentang penjelasan mengenai pengawetan makanan dari penyaji kita semua nih, dari Akang Teteh mahasiswa jurusan Teknologi Pangan. Buat penyaji pertama yaitu Teh Jahwa. Teh Jahwa, apa kabar Teh? Halo semua, alhamdulillah baik. Iya, Teh Jahwa dari mana nih? Di Ciwidey tadi ya?
Iya, saya dari Ciwidey. Kita sudah ngobrol Salam tadi kenal Teh ya, semua. sudah ngobrol. Sudah ngobrol sama Teh Jahwa nih. Ngomong-ngomong Teh Jahwa bicara tentang makanan, makanan itu apa sih Teh Jahwa gimana? Baik, jadi gini teman-teman, berbicara tentang makanan. Makanan adalah zat organik yang dikonsumsi untuk tujuan nutrisi pangan yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah, dari tumbuhan dan hewan itu sendiri mengandung karbohidrat, protein, lipid, dan mineral, dan zat-zat lain yang banyak. Terus, dalam makanan itu juga bisa mengalami pembusukan karena ada mikroba, ada karena kimia atau fisik. Nah, oleh karena itu, pembusukan bisa dicegah, salah satunya dengan pengawetan. Seperti yang kalian tahu, definisi pengawetan adalah sebagai proses atau teknik yang dilakukan untuk mempertahankan faktor internal atau eksternal dari sebuah makanan untuk mencegah pembusukan itu sendiri, teman-teman. Oh, jadi pengawetan makanan itu tuh untuk mempertahankan makanan dan mencegah terjadinya pembusukan yang disebabkan oleh mikroba, kimia, atau fisik seperti itu ya? Iya, teman-teman. Nah, terus untuk tujuan pengawetan itu sendiri, apa sih Teh? Nah, jadi untuk tujuan pengawetan itu sendiri yaitu mencegah agar makanan itu tidak membusuk. Terus sekarang tuh banyak banget beragam pengawetan, mulai dari yang modern sampai yang tradisional. Terus tujuan utama dari pengawetan adalah untuk meningkatkan umur simpan makanan dari segi nutrisinya, dari segi tekstur dan warnanya. Begitu teman-teman. Oh, kalau warna dan tekstur makanan itu busuk juga atau kurang menarik, kita nih sebagai konsumen juga tidak tertarik untuk membelinya. Jadi sangat penting ya kualitas makanan itu. Betul teman-teman, harus dijaga ya kualitas bentar. Betul teman-teman, harus dijaga ya kualitas makanannya biar tetap bergizi dan sehat untuk kita nikmatin. Begitu teman-teman. Oke, itu aja penjelasan dari Teh Zahwa. Terima kasih ya Teh Zahwa atas waktunya. Sama-sama teman-teman. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara tentang apa pengertian dan tujuannya, selanjutnya kita bakal ngebahas nih apa teknik dari pengawetan makanan itu apa aja. Nah, langsung aja kita sapa Teh Ambar. Halo Teh Ambar. Halo semuanya. Oh iya, Teh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Oh iya Teh, jadi di sini kita teman-teman semua pengen tahu bagaimana sih cara teknik pengawetan makanan itu ada macam-macamnya nggak? Nah, jadi untuk teknik pengawetan makanan itu ada banyak. Yang pertama ada pengeringan. Pengeringan atau bisa juga disebut dehidrasi yaitu proses menghilangkan air dari makanan padat atau cair dengan cara penguapan. Dalam metode ini, kadar air diturunkan ke titik di mana aktivitas ini mikroorganisme terhambat. Yang kedua, ada sterilisasi termal. Sterilisasi termal adalah proses perlakuan panas yang benar-benar menghancurkan semua mikroorganisme yang hidup untuk menghasilkan periode umur simpan yang lebih lama. Yang ketiga, ada kemasan aseptik. Pengemasan aseptik itu melibatkan penempatan yang disterilkan secara komersial, makanan dalam kemasan yang disterilkan. Kemudian disegel dalam lingkungan aseptik. Kemasan aseptik konvensional menggunakan bahan kertas dan plastik. Sterilisasi dapat dicapai dengan baik, perlakuan panas dengan bahan kimia pengobatan atau dengan menghubungkan keduanya. Selanjutnya ada pembekuan. Pembekuan memperlambat reaksi fisikokimia dan biokimia dengan membentuk es dari air di bawah titik beku suhu dan dengan demikian menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak patogen dalam makanan. Selanjutnya ada pendinginan.
Dalam proses pendinginan, suhu makanan dipertahankan antara minus 1 sampai 8 derajat Celcius. Proses pendinginan berkurang suhu awal produk dan mempertahankan suhu akhir produk untuk jangka waktu yang lama. Proses ini digunakan untuk mengurangi laju biokimia dan perubahan mikrobiologi dan juga untuk memperpanjang umur simpan dari makanan segar dan olahan. Selanjutnya ada iradiasi. Iradiasi adalah proses fisik di mana zat mengalami dosis pasti radiasi pengion. Iradiasi umumnya termasuk sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet atau UV. Efek iradiasi ini yaitu yang pertama, disinfestasi biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua, meningkatkan umur simpan buah dan sayur dengan menghambat perkecambahan atau dengan mengubah tingkat pematangan dan penuaan mereka. Dan yang ketiga, peningkatan umur simpan makanan dengan menonaktifkan organisme pembusuk dan meningkatkan keamanannya makanan dengan menonaktifkan patogen bawaan makanan. Selanjutnya ada pengawetan makanan bertekanan tinggi. Pemrosesan tekanan ultra tinggi atau HPP melibatkan atribusi tekanan tinggi. Melibatkan atribusi tekanan hingga menonaktifkan pembusukan makanan. Menunda timbulnya proses deteriorasi kimiawi dan enzimatik. Dan mempertahankan karakteristik fisik dan fisikokimia. Selanjutnya ada fermentasi. Metode fermentasi menggunakan mikroorganisme untuk mengawetkan makanan. Fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat pada bahan pangan akan menyebabkan nilai pH turun di bawah 5 sehingga dapat menghambat bakteri fekal yaitu jika dikonsumsi dapat menyebabkan muntaber. Selanjutnya ada penggunaan bahan kimia. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap, manis, dan pewarna. Contoh beberapa jenis zat kimia yaitu ada cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, in-package desiccant, etilen absorban, pelilinan, dan growth regulatory untuk melindungi buah dan sayuran dari ancaman kerusakan pasca panen untuk memperpanjang kesegaran masa pemasaran. Sekian. Terima kasih banyak nih Teh Ambar. Ternyata banyak banget ya contoh pengawetan, banyak banget nih teknik pengawetan. Waduh, sebelumnya kita sapa dulu nih Kang Anu. Waduh, apa kabar Kang Anu nih? Halo, saya alhamdulillah baik-baik saja. Oh iya, semoga tetap baik-baik saja ya Kang Anu di tengah pandemi seperti ini. Amin. Aduh, Kang Anu, saya sendiri nih dan teman-teman semua pasti mau tahu juga nih, apa sih contoh dari semua teknik pengawetan yang tadi tuh? Oke. Tapi mungkin beberapa aja ya. Tapi kalau semuanya mah bakal banyak banget ini. Nggak selesai-selesai nanti podcastnya. Ya, untuk yang pertama ada teknik pengawetan dengan cara pengeringan. Tapi sebelumnya pakai apa saja sih alatnya tuh untuk teknik pengawetan pengeringan? Nah, alatnya tuh bisa pakai oven, bisa pakai sinar matahari. Nah, intinya yang bisa ngehasilin panas yang tinggi itu pasti bisa. Nah, kalau untuk contohnya, seperti jenis makanan yang seperti sereal, yang biji-bijian, lalu bisa juga ikan asin, bisa juga kerupuk. Nah, kalau untuk contohnya, sama ini, buah-buahan juga bisa kayak beri-berian, tapi kalau buah-buahan berian itu nggak bisa dikeringin banget ya. Itu cuma beberapa persen aja, nanti bisa ngerusak ke nutrisi si buahnya. Nah, untuk yang cara kedua, itu cara pendinginan. Teknik ini biasanya digunakan sehari-hari nih sama ibu rumah tangga biasanya nih, gampang ini. Nah, kayak ini misalkan masakan atau makanan yang udah diolah. Nah,
Itu gampang, tinggal dimasukin aja ke dalam wadah, nanti dikasih tutup, nanti tinggal dimasukin ke dalam kulkas. Nah, kalau untuk yang seperti bahan yang belum diolah, nah tinggal diplastikin, lalu tinggal simpan lagi di dalam kulkas. Nah, lalu untuk yang ketiga itu teknik pengawetan yang pakai bahan kimia. Nah, perlu diketahui juga untuk jangan juga diingat bahwa bahan kimia ini tuh sudah food grade. Artinya ini aman untuk dipakai dalam makanan itu. Nah, tapi di sini yang saya bakal jelasin tuh yang pakai wax emulsion atau nama lainnya itu teknik pelilinan. Nah, contohnya itu kayak sayur-sayuran, kayak tomat, cabai, yang semacamnya lah ya. Terus buah-buahan juga bisa, kayak apel, pir, nah banyak ya. Dan yang semacamnya gitu. Lalu caranya itu kalau pakai yang wax ini tuh dicuci dulu, pertama-tama itu si buahnya atau sayurannya dicuci dulu, lalu kita siapin dulu cairan lilinnya. Nah, cairan itu terdiri dari air sama alkohol 75%. Nah, kita campurin, lalu kita masukin si buah atau sayurannya itu, lalu kita angkat, lalu kita keringkan secara alami. Nah, paling segitu saja yang bisa saya jelasin untuk contoh dan teknik pengawetan. Widaw. Aduh, makasih banget Kang Anu nih. Keren banget nih tadi contoh-contohnya meskipun nggak semua ya Kang Anu karena kita terbatasnya waktu Kang Anu ya. Ya, betul. Oh ya, Terutama tadi tuh, sama ini ada satu lagi nih. Semua teknik pengawetan itu mengasih daya tahan yang berbeda-beda ya. Ada yang bisa sampai 5 hari, ada yang seminggu, berbulan-bulan. Nah, ada juga yang beberapa tahun itu. Nah, jadi kita bisa sesuaiin teknik apa yang mau kita pakai, terus bisa apa? Disamakan ya makanannya apa gitu, bahan pangannya apa gitu. Gitu. Oke, Kang Anu, terima kasih ya atas penjelasannya tentang tekniknya. Keren banget ya, Kang Ripa. iya, aduh, mantap banget. Ya, terima kasih ya Kang Anu. Sama-sama. Ya, oke, next selanjutnya. Jadi kita sudah melewati beberapa proses ya dari pengertiannya, lalu dari segi Macam-macam tekniknya. teknik. Iya. Iya. Nah, jadi kita mau tanya ke Teh Wina bagaimana, maksudnya apakah ada manfaatnya dari teknik pengawetan itu. Ya, langsung kita sapa aja Teh Winanya. Halo Teh Wina. Wah, Oke, Teh Wina, kita pengen tahu nih apa aja sih manfaat dari pengawetan makanan ini. Nah, selanjutnya kan dari nanti teman-teman juga bisa melakukannya di rumah gitu. Jadi gimana Teh? nah kalau soal manfaat itu ada banyak ya, seperti mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi makanan itu bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama tanpa mengalami kerusakan atau kebusukan. Nah, dengan pengawetan kita dapat mencegah kerusakan yang disebabkan dari faktor lingkungan, termasuk serangan hama, serta memperlambat kerusakan mikrobial. Nah, dengan pengawetan ini juga, dari segi warna, rasa, tekstur, dan nutrisi dari makanan tidak akan hilang. Nah, selain itu juga, manfaat lain yang dapat kita peroleh dari pengawetan makanan ini, seperti yang pertama tuh dari segi ekonomi. Makanan yang telah diawetkan dapat lebih cepat dikonsumsi atau dijual ke tempat-tempat yang jauh kapan saja dan tanpa mengurangi kualitas dari makanan tersebut. Nah, itu kelebihan makanan di satu daerah dapat diperluas pemasarannya tanpa terikat oleh waktu. Yang kedua itu mempermudah dan menghemat biaya pengangkutan ataupun transportasi. Misalnya seperti di Indonesia. Indonesia tuh iklimnya tropis ya, yang mana makanan tuh mudah membusuk. Nah, dengan adanya pengawetan, makanan dapat dipertahankan atau disimpan lebih lama sehingga dapat dibeli dengan mudah dan tidak berbahaya serta dapat menghemat biaya transportasi. Yang ketiga tuh mudah dihidangkan karena banyak makanan yang telah diawetkan dalam bentuk siap saji atau dalam bentuk kemasan, makanannya tuh lebih cepat dan mudah dihidangkan. Dengan begitu, untuk pola kehidupan masyarakat yang telah maju ini, masalah kendala waktu dapat diatasi. Nah, ini tuh cocok buat anak-anak kos.
Yang terakhir tuh ada bermanfaat dalam keadaan tertentu. Misalnya seperti dalam kejadian bencana alam yang mengakibatkan banyak masyarakat mengungsi, kelaparan di suatu daerah, dan kondisi genting lainnya. Dengan makanan yang sudah diawetkan ini, yang mana dalam bentuk kemasan siap saji, mempermudah makanan tersebut untuk disumbangkan atau dikirimkan. Begitu. Oke, makasih ya Teh Wina ya. Makasih Teh Wina. Ternyata ya, waduh, ternyata Kang Kemas banyak banget manfaat dari teknologi, dari teknik pengemasan ini Kang Kemas ya. Iya, Pengemasan, benar. bukan pengemasan, Pengawetan. pengawetan. Iya, Aduh, bukan mohon maaf, pengawetan. teman-teman, mohon maaf. Ya, jadi Iya. emang teknologi pengawetan makanan itu banyak banget aplikasinya, dari yang paling sederhana sampai yang rumit. Nah, tapi dari itu semua kita bisa menggunakan teknik pengawetan makanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ya. buat teman-teman yang suka masak atau teman-teman yang punya simpanan banyak makanan, perhatikan juga nih kalau nyimpan makanan tuh harus dilihat juga expire date-nya. Jadi nggak kelamaan disimpan aja karena mentang-mentang makanannya udah awet gitu kan ya Kang Rifa. Iya, benar sekali. Iya. Pengimplementasiannya Kang Kemas ya buat teman-teman yang sedang merintis sudah usaha Kang Kemas ya. Nah, betul Sangat sekali. sangat berguna banget Kang Kemas ya, terutama tuh yang simpel-simpel kayak pemanasan atau pendinginan Kang Kemas ya. Ya, terus pengeringan juga itu simpel, masih terbilang simpel lah pengeringan gitu. Iya, benar sekali. Sebetulnya dari kita tuh masih banyak Kang Kemas yang pengen dibahas. Iya. Namun kita tuh terkendala waktu dan keadaan juga Kang Kemas ya. Ya, semoga kita berdoa bersama, semoga pandemi ini cepat usai dan kita semua bisa Nah, bertemu suatu hari nanti di kampus Unpas ya. iya, amin semua. Ya, amin ya. Baik, Oke. ini BTW Teh Wina dari Sumatera belum ke kampus ya? Belum nih, Kang. Waduh, ke kampus dong, main-main. Ongkosin dong. Masih dong kok. Jangan diongkosin dong, ngongkosin. Kalau enggak kita aja yang ke Sumatera. Gimana? Iya, gimana? Boleh. Kalian main. Ngongkosin dong. Ya. Lempar balik. Oke, baiklah pendengar semua. Dicukupkan sekian dari Akang Teteh, jurusan Teknologi Pangan Unpas tentang pengawetan makanan. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan kata atau Ya, perilaku kita. Semoga salah kata. semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan Dari juga Kang Rifa, kita juga ucapkan ya. terima kasih ya ke Kang Anu, ke Teh Ambar, Teh Jahwa, Teh Wina yang telah bukan menyebarkan sih, yang telah memberi ilmu atau sharing ilmu tentang pengawetan makanan ini. Iya, betul. Semoga di depannya kita mendapat kesempatan lagi Kang Kemas ya untuk bisa berbagi ilmu. Semoga ilmu kita juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Ya mungkin jadinya. Mungkin cukup sekian dari kita semua. Ya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih semua. Dadah. Dadah. Terima kasih.